Bahasa sana, mendingan tak dimakan, mendingan tak dipetik, mendingan tak diminum, mendingan tak disembelih, mendingan tak disiang, lebih elok tidak diambil, lebih elok tidak dimusnahkan. Yang jadi keripap, yang jadi donat, yang jadi roti canai, yang jadi roti Arab, yang jadi gulai, yang jadi sate, yang jadi kerapu, yang jadi macam-macam. Jadi kalau mereka boleh bercakap, lebih elok awak tak makan aku. Kenapa? Sebab ketika awak tak makan aku masih boleh bertasbih dengan kepada Allah. Tapi setelah aku dimakan oleh kamu, setelah awak makan aku masuk ke dalam perutmu dan aku bagi sedikit kekuatan kepada anda. Taunya bukan ke masjid, ke Bukit Jalil. Mengaduh. Jadi kita dengan harapan kita gunakan tadi itu, lu betri itu apa, putus. Padahal tuh kita bersimak percakapan kita terus kena lemah, baterainya lemah. Cas dulu. Kalau kita cas penuh, clear sekali pada kalau macam itu juga dengan manusia. Sepatutnya manusia yang kalau pada saat kita sudah memakan yang nikmat, tapi saya kata 15 menit kan? Atau jam itu tak betul kan? Betul? Laju je mungkin jamnya laju. Campurlah lebih kurang. Jam saja laju. Kenapa? Karena kita bagi baterai yang bagus, yang elok. Dengan kita juga kena laju. Jadi kita cas kembali diri kita dengan melaksanakan sembahyang demi sembahyang, zikir demi zikir, ibadah demi ibadah, sehingga dengan kita dapat memenuhi persyaratan yang disyaratkan. Kalau kita nak melamar anak seorang menteri atau juga seorang raja atau sultan, mesti kita akan penuhi segala persyaratan yang disyaratkan. Takkan kalau pada dengan kita melamar anak sultan yang dengan hantaran dan mas kawinnya sama dengan kita kawin dengan seorang wanita daripada kampung. Kalau yang kita targetkan ridho Allah Jalla wa'ala, surga yang abadi, maka harus kita bayar mahal. Yang walaupun mahal dengan bayarannya, tapi mudah untuk kita laksanakan. Tasbihnya, tahmidnya, zikirnya, ibadahnya, senyumannya, pakaiannya. Jadi yang paling mudah pula, kalau pada kita untuk mendapatkan sesuatu daripada seseorang, kita selalu guna duit. Canai duit, privat duit, kereta duit, rumah duit, hotel duit, semuanya dengan duit. Untuk kita dapatkan surga, kita boleh dapatkan dengan segala-galanya, tak mesti dengan duit. Boleh kita dapat surga dengan senyum, boleh kita dapat surga dengan bersalaman, boleh kita dapat surga dengan pakaian secara sunnah, boleh kita dapat surga dengan minuman, boleh kita dapat pahala daripada makanan, semuanya boleh. Coba kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, mana boleh Anda dapat kereta dengan senyum? Misalnya kita sepanjang kita masuk tadi masih senyum saja. Sejak kita masuk ke dalam kereta tadi itu, Proton kah, Pradua kah, terserah mana saja lah. Jadi kita dari awal masuk sampai balik senyum. Agak-agak dia bagi kereta tadi. Tak boleh. Kita salami, tak ada apa. Atau kita berpikir, tak apa kalau dapat kereta dengan la ilaha illallah. Takkan mendapatkan perabot dan perlengkapan hidup kalau kita berzikir. Harus kita gunakan duit untuk mendapatkan fasiliti hidup yang paling mudah untuk kita mendapatkannya, dan boleh kita katakan satu-satunya dengan duit. Tapi untuk mendapatkan ridha daripada Allah, mungkin dengan menyantuni yatim piatu, mungkin dengan memberikan bantuan kepada orang miskin, mungkin juga dengan parking hello, masyaallah tabarakallah. Bahkan disebutkan di dalam hadis, innallaha la yarda min 'abdihi idza akala al-aklata aw syariba syarbata. Kemudian dia mengucapkan hamdalah, Allah ridha, memberikan restu dan ridha kepada seseorang yang pada waktu dia meminum seteguk minuman atau memakan sesuap makanan, hanya sekadar mengucapkan alhamdulillah selepas makan saja, Allah dah bagikan ridha kepada kita. Jangan sampai bankrupt kita daripada kebaikan, sebab kebaikan boleh kita perolehi daripada segala-galanya.
Masyaallah, tabarakallah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyaallah, tabarakallah. Nabi kita bersabda dengan amin, sepatah lantunan amin tadi itu kita sudah boleh mendapatkan keampunan dosa. In wafaqat ta'minu ta'minal malaikati, kalau bersamaan takminnya dengan takmin para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan terampunilah dosa-dosa kesalahannya yang telah lalu. Jadi kita simpulkan saja, insan yang namanya manusia itu adalah kita yang ditunjang dengan makhluk-makhluk yang berzikir, yang ditunjang dengan makanan yang berzikir, minuman yang berzikir. Hendaklah dengan kita dengan power zikir kita, tenaga kita, semangat kita, kemauan kita, keinginan kita, kekuatan kita, masyaallah, memang luar biasa, super canggih. Kenapa? Sebab karena dengan kita ditunjang dengan berbagai kekuatan yang canggih, yang satu persatunya itu adalah ciptaan Allah Jalla wa'ala. Ada beras buatan manusia? Ada. Oh Syekh, tapi Syekh, ini kangkung, ada kangkung, tahu kangkung? Nggak tahu. Mentimun, tahu mentimun? Tahu. Syekh, hati-hati, itu mentimunnya itu buatan Amerika tuh. Bahaya. Yang original yang dari tangan yang ini nih, yang buatan Allah Jalla wa'ala. Ada yang buatan Amerika, Eropa, semuanya yang kita nikmati sekarang adalah ciptaan daripada Allah Jalla wa'ala. Kalau memang makanannya daripada Allah, minumannya daripada Allah, roh nyawanya daripada Allah, hidup dan mati kita pun juga ketentuan Allah. Hendaklah Allah yang kita targetkan, yang kita matlamatkan dalam hidup. Bagaimana agar Allah restu, bagaimana agar Allah ridho, bagaimana agar Allah cinta, bagaimana agar Allah memberikan pemeliharaan. Siapa yang kita harapkan dan siapa yang kita mau, dan kepada siapa kita mengadu dan kepada siapa kita meminta. Yang kalau pada saat duit, harta dan kekayaan, takhta dan wanita sudah tidak leluasa, dan pada saat itu hanya anugerah Allah, keampunan Allah, pemeliharaan Allah, perlindungan Allah, pemberian Allah lah yang kita harapkan. Jadi seperti itulah tausiah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada kesannya, ada berkahnya dalam kehidupan kita. Dalam 10 menit silakan yang nak bertanya.